Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi pada kesempatan kali ini saya Lenisa Ninda Kusuma Dan saya Cantika Rahma Putri akan mempresentasikan hasil kerja kita yang judulnya Proses Jalur Pelayaran Belanda ke Indonesia. Nah, untuk kali ini kami akan membahas sedikit materi tentang rute pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia. Oke, langsung saja simak video selanjutnya. Jadi, keberhasilan bangsa Portugis dalam melakukan pelayaran mendorong bangsa Belanda untuk turut melakukan pelayaran ke Nusantara. Orang Belanda yang bekerja di kapal Portugis mencuri peta dan strategi milik bangsa Portugis yang kemudian digunakan untuk melakukan ekspedisi oleh bangsa Belanda. Pengalaman selama bekerja di kapal Portugis memberi keuntungan tersendiri bagi Belanda, karena mereka sudah mengetahui apa saja yang akan mereka lalui selama penjelajahan samudra. Kemudian, bangsa Belanda dalam melakukan pelayaran ke Indonesia memiliki dua tokoh. Yang pertama, ada Cornelis de Houtman. Pada 1595, Belanda mengirim ekspedisi penjelajahan samudra ke dunia timur. Ekspedisi ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, pada 1596, rombongan ini tiba di Banten. Namun, rombongan Cornelis de Houtman itu sendiri mendapat penolakan dari warga pribumi karena dia berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah. Sikapnya yang sangat angkuh dan tamak. Akhirnya rombongan ini diusir dari Banten dengan menyusuri pantai utara Jawa. Kemudian, pada 1597, rombongan ini kembali ke Belanda. Mereka membawa banyak rempah-rempah untuk menunjukkan keberhasilannya menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Jadi, ini adalah rute pelayaran yang dilewati Cornelis de Houtman. Bisa disimak ya. Yang kedua, ada Jacob van Heemskerk. Pada 1598, rombongan ekspedisi yang dikirim Belanda tiba ke Banten di bawah pimpinan Jacob van Heemskerk. Rombongan ini berusaha memperbaiki kesalahan yang dilakukan rombongan Cornelis de Houtman dengan memberi cendera mata berharga kepada penguasa Banten, bersikap ramah kepada rakyat pribumi. Dari usaha tersebut, rombongan ini diterima dengan baik oleh rakyat Banten. Hubungan baik tersebut makin terlihat saat Belanda diizinkan mendirikan kantor dagang setelah memberikan jaminan uang. Setelah berhasil menguasai Banten, mereka melanjutkan ekspedisi ke Maluku melewati Tuban. Saat itu Maluku berkonflik dengan Portugis sehingga Belanda lebih diterima keberadaannya. Keberhasilannya dalam menggeser Portugis ke Papua dan NTT membuat Belanda berkuasa di Maluku. Ini adalah rute pelayaran yang dilewati Jacob van Heemskerk. Bisa disimak ya. Jadi, ini rempah-rempah di mata bangsa kita. Kemudian, ini rempah-rempah di mata bangsa Eropa. Nah, gimana nih? Udah pada tahu kan tentang proses masuknya Belanda ke Indonesia itu seperti apa? Jadi mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan kepada kalian. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian dari kami, mohon maaf bila suara kita tidak terdengar. Kalau mau jelas boleh Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Bye bye.